sistem pemilihan gubernur secara langsung, endorsement ataupun dukungan terbuka oleh elit-elit kunci seperti Jokowi, Anies Baswedan, dan yang lainnya, pastilah menjadi penting. Ketika Jokowi misalnya tampil ke publik memberikan dukungan kepada Ridwan Kamil, tentu di level elit-elit partai ini kan terkonsolidasi bagaimana paslon 1 itu disupport secara maksimal untuk memenangkan di Jakarta. Dan pada saat yang bersamaan tentu saja kawan-kawan yang ada di kubu yang lain, 2 dan 3, khususnya 3, saya kira ketika ada dukungan yang diberikan oleh Anies Baswedan misalnya, ini tentu akan melipat gandakan bagaimana support politik dan sistem mereka itu, bagaimana mengkapitalisasi begitu banyak resource politik. Nah, yang menarik bagi saya adalah ketika melihat kenapa misalnya Megawati itu tidak terlampau tampil nyata ya di Jakarta. Ini mungkin juga bagian dari komunikasi politik, menghindari resistensi, menghindari isu-isu yang terkait dengan hal-hal yang sifatnya negatif. Dan bahkan kalau kita tracking satu persatu, 1 dan 3 khususnya, itu kan sangat tidak kelihatan warna partainya. Mereka ingin menunjukkan kepada publik bahwa resistensi dan penolakan ke partai itu kan agak besar sebenarnya. Maka yang dimunculkan itu adalah wajah bahwa Ridwan Kamil dan Pak Pramono Anung adalah milik bersama. Per hari ini di kubu nomor 3, yang diekspos itu adalah bagaimana dukungan politik Anies Baswedan. Ini semacam pemain naturalisasi. Pinjaman ya. Mantap ya. Kan kita tahu juga Anies berseberangan dengan PDIP, berbeda secara politik sejak 2017. Tapi karena di tahun ini di Pilkada di 2024 iman politiknya sama, Anies yang dulu adalah pemain lawan tiba-tiba hari ini dinaturalisasi gitu ya? Dan kemudian sangat kelihatan sekali diandalkan untuk melipat gandakan dukungan politik memenangkan pertarungan di Jakarta. Oleh karena itu di sisa waktu yang ada, saya kira dukungan-dukungan elit yang sudah mengkristal ini harus diamplifikasi, dimaksimalkan, dan bahkan kalau bisa juga terjun ke masyarakat, mengajak para basis-basis konstituennya mendukung salah satu paslon. Karena kalau semacam endorsement hanya sebatas foto-foto ataupun pernyataan secara terbuka, agak kurang efeknya. Karena di Jakarta secara umum, pemilihnya itu adalah sangat independen dan tidak terlampau bisa didikte oleh para elit. Oleh karena itu, model kampanye politik yang per hari ini masih disukai adalah kampanye yang bertemu tatap muka, door to door, dialog, dan kemudian mengajak mereka memilih Mas Adi, artinya kalau untuk Jakarta ya, artinya Jokowi efek dan Megawati efek ini tidak terlalu berpengaruh untuk Jakarta? Berpengaruh ya tetap ada. Jadi tidak bisa kita lihat, jangan lihat bahwa Megawati ini hanya sebatas ketua umum partai, tapi kan basis-basis loyalisnya bukan hanya di PDIP. Di luar itu, di kalangan-kalangan misalnya nasionalis yang lain, kelompok-kelompok minoritas, itu kan tetap kuat dan solid sejak awal. Jokowi begitu pun, sekalipun bukan ketua umum partai, bukan kader partai, tapi kan Jokowi punya Gibran sebagai wakil presiden. Kemudian Jokowi itu kan sangat identik pemilihnya dengan PSI. Sebagian yang lain dulu pemilih Jokowi itu adalah pemilih Golkar, pemilih partai-partai yang lain. Jadi dalam konteks inilah bagi saya endorsement itu tetap penting. Cuma tidak terlalu mau ditampilkan gitu ya? Betul, tapi alangkah lebih kuatnya jika endorsement itu juga dilakukan langsung oleh sang elit kunci ini. Betul tidak bahwa pemilihnya masih ada? Betul tidak pemilihnya masih loyal? Karena memang tidak bisa politik itu hanya sebatas klaim. Apalagi elit-elit kunci ini adalah mereka yang per hari ini tidak lagi menjadi pejabat publik. Beda ceritanya kalau yang berkampanye itu presiden, semua infrastruktur politiknya akan mensupport. Kita tanyakan ke Mas Armuji dulu, Mas Adi. Gimana Mas Armuji, tadi kata Mas Adi Prayitno, ya ini beda cerita sebenarnya karena mantan Presiden Jokowi ini kan sudah bukan lagi pejabat publik. Nah, bagaimana Anda melihat pengaruh atau Jokowi efek khususnya ya di Jakarta? Kalau di Jawa Tengah juga kita sudah lihat mantan Presiden Jokowi ini sudah terjun langsung. Kalau di Jakarta saya pikir pengaruh Pak Jokowi juga masih cukup kuat ya. Bagaimanapun Pak Jokowi pernah menjadi gubernur DKI dalam masa yang sebenarnya tidak terlalu lama, tetapi dalam masa yang tidak terlalu lama itu kinerja Pak Jokowi cukup memikat hati masyarakat di Jakarta. Jadi kalau Pak Jokowi mengendorse Pak Ridwan Kamil, itu ada alasannya bahwa orang yang dulu berkinerja baik di DKI, gubernur yang sangat dicintai oleh rakyat DKI, hari ini mengalihkan dukungannya, mensupport Pak Ridwan Kamil. Tentu ini ada pengaruhnya, di samping juga
bagaimanapun meskipun Pak Jokowi bukan presiden hari ini, tetapi rakyat tentu masih ingat bagaimana Pak Jokowi bekerja dengan cukup baik sebagai presiden. Dan orang-orang yang baik, orang-orang yang berkinerja tinggi, kalau mengendos calon pejabat publik, tentu rakyat akan mengidentikan ini orang-orang baik, orang yang berkinerja tinggi, itu pasti kumpulnya dengan orang yang berkinerja tinggi juga. Kalau dalam pepatah, kupu-kupu kuning akan berkumpul dengan kupu-kupu kuning. Orang yang baik, orang yang bekerja bagus juga akan tentu saja mengendos orang yang bagus. Karena ini pertaruhan nama baik juga. Kalau seandainya Pak Ridwan Kamil nanti kalau jadi gubernur tidak baik, tentu Pak Jokowi tidak akan mau mengendos. Seperti yang diucapkan oleh Pak Jokowi sendiri, Pak Jokowi mengendos Ridwan Kamil dengan alasan kinerja, dengan alasan track record waktu menjabat sebagai gubernur Jawa Barat. Barangkali itu menurut saya. Baik, kita ke Bang Andreas. Bang Andreas, tadi disebut soal Anies Baswedan pemain naturalisasi, senyum-senyum loh, tadi tampak di layar gitu ya. Bang Andreas, begini, kalau Jakarta apakah benar Megawati ini memang memfokuskan kepada sosok Anies Baswedan dan Ahok? Sementara ada Jawa Timur, Jawa Tengah yang Megawati turun kota, bukan gunung loh Bang ya. Kalau Ibu Mega selama ini kan juga ke beberapa daerah, tentu ya daerah-daerah yang ya dengan situasi dan kesehatan dengan usia beliau turun di beberapa daerah. Kalau dulu kan biasa hampir seluruh Indonesia kan beliau dari satu kota ke kota yang lain. Tapi sekarang ya beliau tentu datang ke tempat-tempat tertentu, daerah-daerah tertentu, dan lebih ke konsolidasi internal di partai. Adakah alasannya Bang hanya beberapa tempat tertentu saja? Ya itu tadi kan, sekarang kan pilkada serentak seluruh Indonesia, ada 514 kabupaten kota, ada 37 provinsi, ya tidak semudah itu juga, tapi kan kader-kader yang lain kan menyebar ke seluruh Indonesia gitu. Tapi kan secara simbolik kita tahu bahwa ya Ibu Mega adalah ketua umum partai, dan bila beliau memberikan dukungan, tentu memberikan dukungan secara yuridis, formil, itu rekomendasi itu ditandatangani oleh ketua umum, oleh Ibu Mega gitu. Kemudian juga tentu secara politis ya beliau memberikan dukungan. Daerah-daerah tersebut adalah kandang banteng yang diamankan, begitu Bang Andreas? Ya mau bilang kandang banteng yang diamankan ya bisa benar, dan itu harus dilakukan gitu, dalam arti bahwa ada daerah-daerah yang kemudian menjadi perhatian, karena dengan daerah yang begini banyak, tentu tidak bisa seluruh Indonesia dari Sabang sampai Merauke kita capai gitu. Tapi dengan alat. Ya, halo teman-teman, kembali lagi bersama saya di channel ini. Salam inspirasi, salam NKRI harga mati. Bersama saya di channel NES 2045 yang membahas seputar politik, pendidikan, hingga budaya. Ya, menarik sekali penyampaian dari Bung Adi Praitno ya mengenai pilkada gitu ya, dan dimana Presiden ke-7 RI cawe-cawe ngendor sana sini, dan bahkan juga tadi disebutkan Ibu Megawati turun kota gitu ya, bukan turun gunung gitu ya. Dan Anies itu ibaratkan pemain naturalisasi pada kontestasi pilkada. Nah, jadi saya mengulas kembali teman-teman karena saya merasa ini sangat menarik sekali gitu ya, mengenai soal pemilihan-pemilihan yang ada di Indonesia, baik itu pilpres, pileg, pilkada, dan sejenisnya. Nah, kalau kita melihat memang bagaimana 2024 pesta demokrasi kita ya luar biasa bobroknya. Saya sebutkan bobrok karena banyak sekali dugaan-dugaan kecurangan, adanya mekanisme yang tidak sehat, adanya money politik, politisasi bansos, ya, netralitasnya seorang pemerintah itu tidak ada berpihak pada salah satu kandidat dan yang lainnya. Bahkan di pilkada pun terjadi seperti itu. Di pilpres pun terjadi seperti itu.
Dan sangat disayangkan sekali setiap ada kontestasi pemilihan pasti banyak sekali dugaan-dugaan kecurangan lah, intimidasi lah, dan yang lainnya ya, banyak sekali. Nah, tapi memang teman-teman saya tidak terlalu jauh ke sana karena kita sudah melewati hal itu, sudah melewati fase di mana kita melakukan pemilihan secara langsung ya, pemilihan kepala daerah di setiap daerah kita masing-masing. Dan kalau saya melihat penilaian dari teman-teman kita, khususnya netizen kita, netizen Indonesia, Anies Baswedan tidak cocok untuk calon. Cocoknya Anies Baswedan jadi tim sukses ketimbang calon. Bakal meledak suara PDIP Anies gabung. Semoga Pak Pram dan Pak Rano amanah dengan persyaratan Pak Anies untuk memberikan kunci rumah Kampung Bayam dan Kampung Akuarium kepada warga yang selama ini ditunda-tunda oleh gubernur yang ditunjuk sama Mulikidi atau sama Mulyono gitu ya. Kemudian masuklah total jadi kader PDIP, tegak lurus kepada keputusan partai dan taat konstitusi, tetap jujur istiqomah. Sangat terbuka Anies capres minimal cawapres di 2029, modal pendidikan yang sangat baik, profesor, sopan santun, mantan rektor, mantan gubernur, jantan ya, menteri, ini jantan salah ketik ya, sorry ya, mantan gubernur, mantan menteri. Ayo Pak Anies, jangan sia-siakan kemampuanmu. Jokowi atau Mulyono yang hanya S1 kehutanan, kau Pak Anies insya Allah jauh di atas Mulyono dan PDIP adalah jalanmu. Ya Pak Anies kan banyak sekali pengalamannya teman-teman ya. Pernah jadi menteri, pernah jadi rektor, ya, pernah jadi gubernur. Ini memang aset yang sangat besar ya, aset yang sangat luar biasa teman-teman ya di negara ini, yaitu Pak Anies ya. Ini aset juga nih, luar biasa ya, aset bagi para partai politik juga sebetulnya kalau kita melihat pengalaman beliau. Kemudian Pram Rano menang karena mereka tidak sekalipun pernah menjelekkan Prabowo atau Jokowi dalam kampanyenya. Bukan karena Anies, mungkin tanpa dukungan Anies suaranya malah lebih banyak lagi. Saya asli Cirebon, pernah tinggal di Jakarta dan pernah merasakan kepemimpinan Abah yang tidak ada diskriminasi pada kaum urban. Merasakan mudahnya mengurus administrasi, semua pelayanan gratis. Abah is the best. Coba kalau misalkan sekarang pemilihan presiden Pak Anies vs Jokowi, saya yakin Pak Anies menang. 12 partai menjegal Anies, biar tidak bisa nyalon pilkada, begitulah jahatnya politik. Pengaruh Jokowi tak lagi bisa dipercaya karena ijazah palsu, sampai saat ini pembohong hanya Buzzer saja, keluar-keluar penjilat Mulyono. Sangat berharap kelak duet Anies Ganjar atau Anies Ahok dicalonkan di Pilpres 2029 oleh PDIP. Ingin sekali rasanya menyaksikan kembali kekalahan mereka. Saya menilai dukungan Jokowi pada Ridwan Kamil kalau menganalisa itu hanya membuat bosannya masyarakat Indonesia ikut campur tentang pilkada Jakarta ya. Orang gak ambil pusing walau Gibran anak Jokowi jadi wakil presiden soal masyarakat Jakarta. Tambah lagi masyarakat Jakarta menilai di saat Jokowi jadi gubernur Jakarta, dan tambah lagi mereka menilai Jokowi jadi presiden. Bosan orang. Ya, seperti itu kurang lebihnya. Kemudian secara umum bahwa masyarakat Jakarta cinta kepada Abah Anies ditambah loyalis Ahok, makanya tak heran kalau paslon 03 unggul ya. Mungkin itu saja. Ada pendapat lain boleh silakan sampaikan di video ini. Sekali lagi saya ucapkan terima kasih. Salam NKRI harga mati.